continue di F ini continue di X sama dengan A kalau memenuhi tiga syarat yang ada di sebelah kanan, yaitu yang pertama F-nya eksis, yang kedua limit X mendekati A dari fungsi Fx ini eksis, dan persyaratan ketiga yaitu syarat pertama dan kedua nilainya sama. Next. Ini contoh soalnya. Jadi ini ada fungsi X plus 1 untuk X kurang dari 1, X kuadrat min X plus 2 untuk X lebih dari 1. Buat tahu dia kontinu atau enggak, kita lihat dari tiga syarat yang udah dijelasin sebelumnya. Yang pertama, F-nya eksis. Kalau kalian lihat kan di situ persyaratannya X kurang dari 1 dan X lebih besar dari 1. Jadi kita bisa pakai A-nya sama dengan 1. Nah, si 1 ini kan berarti masuknya ke persamaan yang kedua, yang X kuadrat min X plus 2. Karena kan tuh syaratnya X lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi satunya masukin ke X kuadrat min X plus 2. Jadinya 1 kurang 1 tambah 2, berarti F satunya 2. Terus berarti syarat satunya ini terpenuhi karena apa-nya eksis kan, terdefinisi gitu. Jadi kita lanjut ke syarat kedua, itu limit fx-nya eksis atau enggak. Nah, kita ada dua pendekatan, yaitu satu ke bawah sama satu ke atas. Jadi kayak limit x mendekati satu yang negatif sama limit x mendekati satu positif. Sama kayak tadi, kalau yang x satunya kurang dari satu kurang ke bawah, berarti kita pakai persamaan yang pertama karena itu untuk x kurang dari satu. Jadi satu tadi masukin ke persamaan yang pertama, satu tambah satu sama dengan dua. Nah, kalau yang positif satu ke atas, berarti kan kita pakai persamaan yang kedua, yaitu satu kurang satu tambah dua, itu sama dengan dua. Jadi kedua ini juga terpenuhi karena limit fx-nya terdefinisi yaitu dua. Dan untuk syarat ketiga itu kan persamaan yang syarat satu dan syarat dua hasilnya sama, itu berarti terpenuhi juga karena sama-sama dua. Jadi kesimpulan dari soal ini, fungsi ini continue di x sama dengan 1. Selanjutnya kita bakal belajar tentang derivatif. Yang pertama, simple derivatif itu di sini kita langsung aja masuk ke soal biar lebih gampang memahaminya. Soal fungsi fx dengan 3x kuadrat tambah 5x kurang 2. Nah, harusnya kalian udah pada tahu juga cara nurunin persamaan itu, pangkatnya yaitu n dijadiin ke depan jadi konstanta, habis itu dikali ax pangkat n. Nah, si pangkat ini dikurangin satu, jadinya ax pangkat n itu n dikali ax pangkat n kurang satu. Kalau di soal ini berarti yang 3x kuadrat, duanya dipindahin ke depan, dikali 3x pangkat 1 dari 2 kurang 1. Terus 5x, dia kan pangkat 1 berarti, jadi 5x pangkat 1 dikurang 1, jadi 0, berarti dikali 5 yaitu 5. Jadi turunan dari fungsi ini 6x plus 5. Next kan? Lanjut kita ke partial derivatif. Sebenarnya ini mirip sama si simple derivatif yang tadi, tapi kita ada dua pendekatan, yaitu turunan terhadap x dan turunan terhadap y. Kalau pas lagi turunan terhadap x, berarti y-nya dianggap sebagai konstanta, tapi kalau turunan terhadap y, x-nya dijadiin konstanta. Nah, kalau di sini x kuadrat y, berarti kalau turunan terhadap x, y-nya dianggap sebagai konstanta dulu. Jadi turunin si x kuadratnya aja. Jadi 2x y dikali y. Nah, ditambah 3x y kuadrat, berarti y kuadratnya jadiin konstanta, turunin si 3x-nya aja. Turunan dari 3x kan 3. Jadi 3y kuadrat. Kalau turunan terhadap y sama aja kayak yang tadi, x-nya dijadiin konstanta, berarti x kuadrat tetap, y-nya diturunin berarti 1. Jadi x kuadrat y itu turunannya x kuadrat ditambah 3x, ini berarti x ini jadi konstanta juga, jadinya y kuadrat diturunin jadi 2y, jadi 3x dikali 2y kan 6xy. Jadi udah turunan terhadap y-nya x kuadrat ditambah 6xy. Ke derivatif. Di sini ada contoh soal juga, ada fungsi x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat at the point 1, 2, 3 in the direction of p 1, 1, 1.
3 step untuk cari directional derivatifnya. Yang pertama kita hitung dulu gradiennya, yaitu dengan turunan terhadap X, turunan terhadap Y, dan turunan terhadap Z. Nah, jadi X kuadrat diturunin itu 2X, Y kuadrat turunin jadi 2Y, Z kuadrat itu turunin jadi 2Z. Nah, habis itu kita masukin si poin 1, 2, 3 tadi ke turunan ini. Jadinya 2 dikali 1, habis itu 2 dikali 2, dan 2 dikali 3. Jadi kita ketemu gradiennya itu 2, 4, 6. Kemudian untuk step keduanya kita cari unit dari vektor V ini. Kita cara carinya itu pakai rumus V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat, habis itu diakarin. Nah, di sini kan V-nya 1, 1, 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti sama dengan akar 3. Itu buat cari magnitude-nya. Habis itu untuk cari unit vektor V-nya, berarti V1 per magnitude tadi, V2 per magnitude, sama V3 per magnitude. Berarti tadi kan si vektor V-nya itu 1, 1, 1. Berarti si unit vektornya 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Next, step ketiganya kita kali si gradien tadi sama si unit vektor V-nya. Nah, tadi kan gradien kita udah nemu tuh 2, 4, 6. Terus si vektornya 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Nah, kita kali aja si 2 dikali 1 per akar 3, 4 dikali 4 dikali 1 per akar 3, dan 6 dikali 1 per akar 3. Jadi nemu si hasilnya itu 12 per akar 3. Kalau disederhanain jadi 4 akar 3. Jadi kita nemu directional derivatif dari soal ini yaitu 4 akar 3. Next, kita belajar tentang convexity. Sebenarnya ini simpelnya, kalau misalnya kalian taruh 2 titik di himpunan ini, di set ini, pas lagi ditarik garis antara titik-titik ini, si garisnya itu masih ada di dalam si set ini. Nah, ini ada beberapa contoh convexity. Yang pertama, ini ada kayak bentuk segitiga gitu. Kalau kalian perhatiin, kalau kalian tarik garis dari 2 titik sembarang, kalau kalian tarik garis dari 2 titik sembarang, nah garisnya itu masih ada di set ini. Nah, tapi kalau yang di sebelahnya itu kan kayak ada segitiga yang kebuka gitu. Nah, itu kalau misalnya titiknya kalian taruh di situ, pasti si garisnya ada di luar set gitu. Sebenarnya yang perlu kalian perhatiin juga yang di contoh yang terakhir, di lingkaran yang kuning ini, itu dia convex. Karena si lingkaran itu kan di dalamnya tuh masih masuk di dalam setnya. Tapi kalau yang si lingkaran ungu itu cuman kayak ring di luar gitu. Jadi kalau misalkan tarik garis di antara si himpunan itu, si garisnya itu ada di luar himpunan karena di tengah-tengah itu kayak bolong gitu kan. Nah, untuk yang fungsi, buat tahu si fungsi ini konveks apa enggak, kita bisa turunin fungsi ini 2 kali. Kalau turunan keduanya lebih besar atau sama dengan 0, berarti dia konveks. Contohnya yang pertama ada fungsi sin x di range 0 sampai 2pi. Kalau pas lagi diturunin sekali, itu kan turunan dari sin x kan cos x. Turunan dari cos x itu min sin x. Nah, si sin x ini kalau yang ada di 0 sampai 2pi itu kan nilainya positif, tapi turunan keduanya ini kan min sin x, berarti turunan keduanya itu negatif nilainya. Karena nilainya negatif berarti dia non convex gitu. Nah, contoh keduanya ada fungsi x kuadrat tambah 1, kita turunin lagi 2 kali. Turunan pertamanya kan 2x, habis itu turunin lagi berarti 2 kan lebih besar sama dengan 0, berarti dia convex. Ini ada beberapa soal yang sebenarnya harusnya sering kalian temuin dan harus kalian perhatiin sih. Yang pertama, kita harus cari tahu ini persamaan itu benar apa enggak gitu. Nah, soal pertama, the intersections of two or more convex sets is a non-convex set. Nah, itu salah karena yang perlu kalian ingat, intersection dari 2 atau berapapun convex sets itu udah pasti convex set. Jadi dia bukan non-convex. Nah, yang B, intersection convex set is a non-convex set, sama kayak yang tadi udah aku jelasin.
itu salah karena berapapun jumlah convex set intersectionnya pasti convex juga. Terus yang C, intersection of two non-convex sets can be a convex set. Itu benar. Jadi kalau tadi kan intersection dari convex set udah pasti convex. Nah, tapi kalau non-convex belum tentu convex, belum ya belum tentu convex. Jadi tergantung bentuk dari si non-convex setnya ini. Jadi samaan C-nya benar. Habis itu lanjut ke yang soal D, intersection of 10 non-convex sets itu convex set itu salah karena belum tentu kayak yang tadi aku bilang. Jadi intersection dari non-convex set itu hasil convex atau enggak tergantung si bentuk si non-convex set tadi. Next, ada set 0,0,0,0 itu dia convex karena ya isi himpunannya cuma 0 doang kan. Jadi ya titiknya dari situ ke situ juga, jadi masih masuk di setnya dia, jadi itu convex. Nah kalau yang B itu ada himpunan min 5 X antara min 5 sampai 23 itu convex juga karena dia bilangan real, jadi mau ditarik titik dari angka berapapun itu convex. Terus lanjut ke yang soal C, ini ada himpunan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 16 dan dia juga bilangan real. Nah, dia bilangnya di pernyataan ini non convex set. Itu benar karena si x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat itu tuh persamaan bola gitu kan. Nah, karena di persamaannya itu sama dengan, berarti itu tuh cuma kayak kulit bolanya doang, nggak termasuk si isi bolanya. Jadi kalau misalnya kalian tarik dua titik, tarik garis dari dua titik yang ada di kulit bola, pasti garisnya itu melewatin si dalam bolanya itu kan. Nah, dalam bolanya itu bukan termasuk setnya, jadi yaitu non convex set. Gitu. Dan kalau yang D ini ada fungsi x mutlak plus 3 itu convex atau bukan. Nah, itu convex karena kalau kalian perhatiin mutlak tuh bentuknya tuh kayak V gitu, kayak ya V, jadi pasti itu convex gitu. Sebenarnya kalau soal-soal kayak gini biar lebih gampang kalian coba ngegambarin aja sih, kayak misalnya yang tadi intersection dari convex sama convex, kalian coba gambar misalnya dua lingkaran, kan lingkaran tuh convex, kalau misalnya kalian bikin intersectionnya dia itu convex atau bukan, kayak gitu-gitu. Jadi ya lebih gampang kayak gitu sih ya. Oke, halo semuanya. Terus, oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Rifki. Dan kita akan masuk ke eigenvalues and eigenvectors. Di boleh next. Di eigenvalues sama eigenvectors ini, gue bakal lebih ngejelasin ke arah konsepnya ya. Jadi buat latihan soalnya mungkin cuma satu atau dua aja. Oke, di sini kalian bisa lihat di sebelah kanan yang dari SSN PPT. Lambda is an eigenvalue of a matrix, bla bla bla, if the linear system. Pokoknya itu intinya, eigenvalue itu adalah, gue pengen ngasih tahu, eigenvalue itu sebuah angka atau sebuah eh, konstanta yang ngasih tahu ke kita itu segimana sebuah matriks itu bisa di stretch atau di apa ya, diperlebar atau diperkecil. Nah, matriksnya itu bisa diperlebar atau diperkecil karena adanya sebuah vektor yang spesial. Vektor yang spesial ini namanya eigenvektor. Nah, eigenvektor ini cuman bisa di stretch, diperlebar atau diperkecil itu dari matriks yang tadi. Dia itu nggak merotasikan atau mengubah arah dari vektornya tadi, matriksnya tadi. Soalnya kalau kalian tahu dasar dari matriks, matriks itu sebenarnya eh, sebuah arah ya. Jadi karena adanya eigenvalue sama eigenvector ini, kalian bisa mengubah besar atau kecilnya sebuah vektor tanpa mengubah arahnya gitu. Mungkin bisa kita lanjutin aja kalau misalnya kalian belum ngerti. Core equation dari eigenvalue sama eigenvectors ini adalah AX
sama dengan lambda X. Eh, di mana, sorry, ada gangguan. Eh, di mana matriks A, kalau kita kalikan dengan eigenvektornya, itu sama aja dengan kita mengalikan eigenvektornya dengan eigenvalue kita. eh Mungkin bisa dijelasin lagi. Kalau, aduh, oke. Mungkin bisa dijelasin lagi tuh maksudnya untuk mencari matriks A, kita perlu mencari eigenvektornya atau eigenvalue-nya. Kayak matematika normal aja, gitu. Nah, untuk bagian terakhir dari SSN-nya itu, there could be multiple eigenvectors for the same lambda. Itu tuh, it's also possible to have multiple eigenvectors for the same eigenvalue. Artinya, this means several different vectors might get scaled by the same amount when transformed by the matrix. Ini untuk contoh simple di dunia nyatanya. Coba kalian contohkan sebuah rubber band itu apa ya? Karet, ya, sebuah karet, sorry ya, sebuah karet yang tebal dan juga yang tipis. Kan bentuknya sama-sama bulat. Nah, eigenvalue sama eigenvector ini memperbolehkan dua karet yang bulat itu untuk di stretch sebagaimana sampai limitnya. Dan kalau ditarik karet itu, dia itu nggak mengubah dari arah atau ukurannya, gitu. Stretching both a thin rubber band and a thick rubber band could increase their lengths by the same factor. Yaitu faktornya itu eigenvalue yang tadi, walaupun mereka faktor yang berbeda, satu yang tebal dan satu yang kecil. Satu yang lebar dan satu yang tipis. Gitu, boleh next. Nah, ini SSN juga if A matriks A itu simetris, then n that maka matriks simetris itu mempunyai n linearly independent eigenvectors corresponding to n real eigenvalues. Ini menjelaskan kalau misalnya ada sebuah matriks apapun yang simetris, di mana matriks simetris itu kalau misalnya kalian punya suatu matriks dan kalian transpose matriksnya, itu tuh akan menjadi matriks yang sama persis dengan sebelumnya gitu. Linearly independent di sini tuh maksudnya gak ada dari eigenvectors itu bisa dibentuk dari menggabungkan eigenvectors dengan eigenvectors yang lain. Jadi mereka itu eigenvectors yang berdiri dengan sendirinya. Kalau untuk contohnya itu, kalau kalian melihat kompas itu apa ya? Oke. Kompas mata angin utara, selatan, oh nggak jadi, oke. Utara, selatan, timur, dan barat. Itu contoh sebagai faktor yang em, namanya itu linearly independent. Karena kalau misalnya kalian mau ke utara, kalian nggak bisa ke utara tanpa cuman misalnya kalian ke barat doang atau ke timur doang. Kalian harus benar-benar ke utara. Nah, untuk contoh yang tidak linearly independent itu, misalnya kalian ke barat daya atau yang pokoknya yang mereng-mereng itu gue nggak hafal. Barat daya, tenggara, utara kanan, utara kiri, pokoknya itu namanya tidak linearly independent karena kalian harus both go north and go timur atau barat at the same time. Itu contoh yang tidak linearly independent ya, gitu. Ini ada penjelasan dikit yang tadi yang gue bilang symmetric matrix itu di mana matrix ketika kita transpose itu sama persis dengan matrix pada posisi awal. Dan em, cara kita bisa ngetes positive definite symmetric matrix itu di mana eh, ketika semua eigenvalues dari matrix yang simetris tadi itu adalah lebih dari nol. Atau kita bisa ngetes ini dengan mengkalikan eh, matrix awal kita yang simetris itu kita kalikan dengan eigenvectors kita. Iya, iya, eigenvectors kita dikalikan dengan urutannya harus gini ya. Eigenvectors yang ditranspose dikalikan dengan matriks A dan dikalikan dengan matriks yang sebelum ditranspose. Jika hasil dari perkalian itu lebih dari nol atau kalau misalnya sama dengan nol, itu bisa disebut sebagai eh, positive definite symmetric matrix gitu. Tapi untuk yang hasil perkalian sama dengan nol ini hanya boleh jika matrix X itu adalah zero matrix, di mana matrix isinya itu adalah cuma nol. Jadi kalau misalnya matriks 2 kali 2 isi dari matriks itu adalah
nol 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 nol. Kalau 3 nol 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 dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai zero matrix. Dan selain itu ada yang disebut juga sebagai positive semi-definite symmetric matrix. Di mana ini kurang lebih sama aja. Kalau yang positive definite symmetric matrix yang tadi itu boleh sama dengan nol if and only if X-nya itu zero matrix. Kalau misalnya semi-definite, dia tidak perlu harus, yang X itu nggak harus zero matrix. Gitu. Bisa lebih atau sama dengan nol. Kalau lebih dari sama dengan nol, hasil perkaliannya dia bisa disebut positive semi-definite symmetric matrix. Gitu. Boleh di next. Oke, ini contoh dari salah satu contoh soal. Mungkin kita bisa walk through aja ya. Kita ada matriks A. Matriks A itu kalian bisa lihat sendiri ada 4, 1, min 1, 0, 3, 1, dan seterusnya kan. Dan kita menggunakan rule awal kita yaitu eh, A dikurang determinan I. Determinan I. A dikurang lambda I sama dengan nol. Kita harus mencari determinannya sama dengan nol. Dan di sini kita tahu kan A itu 4, 1, min 1, dan seterusnya. Dan lambda I kalau kita kalikan, dia dikalikan pakai. Oke, Beb. Oke. Dia hanya bisa dikalikan dengan matriks identitasnya, di mana matriks identitasnya hanya pada diagonal utama sebuah matriks, yaitu dari atas ke kiri, atas kiri ke bawah kanan, gitu. Jadi setelah dikaliin kita punya eh, A dikurang lambda identitas sama dengan 4 minus lambda 1 min 1 0 3 minus lambda 1 0 0 dan seterusnya. Dan untuk mencari ini kita menggunakan mencari determinan matriks 3 kali 3, yaitu yang pakai faktor atau yang pakai T itu. Lo bisa annotate nggak sih? Ya bisa ya. Pokoknya eh, prosesnya kayak gitu. Kalian cari determinannya sampai ketemu eigenvalues-nya. Setelah kalian ketemu eigenvalues-nya, kalian masukin lagi eh, ke dalam matriks A tadi. Ke dalam matriks A dikurang eh, lambda identitas. Terus nanti kalian eh, pakai rumus yang akar panjang masing-masingnya dikuadratin gitu. Itu untuk mencari dari eigenvectorsnya. Next. Ini sebenarnya salah satu contoh yang lain di mana ada contoh soalnya di sini udah gua kasih jawabannya. Jadi kalau kalian mau coba, silakan dicoba masing-masing. Next. Oke, my turn. Ini bagian network flow. Oh, gue bisa annotate. Bisa nggak sih? Oh, bisa. Oke, next. Nah, kita belajar network flow with this question aja. Karena network flow intinya cuman linear programming. Jadi cara pengerjaannya cuman satu dan cuman penyajiannya emang ya kalian bakal firstly intimidated sama bentukan network flow kayak gini. Tapi cara ngerjainnya ya linear program lagi. Tapi kita kenalan dulu sama aspek-aspeknya network flow. Di sini kan questionnya juga nanya ya. Sebutkan mana saja nodes yang termasuk supply nodes, demand nodes, and transshipment nodes. Sebutkan besar supply atau demand di setiap nodes. Terus yang B, sebutkan semua arc yang terdapat pada network model di samping beserta jumlah kapasitas dan biayanya. Sama terakhir, buatlah tadi linear programming model dari network model di samping. Oke, so we can highlight the things that ditanyain dulu. Yang pertama keywordnya ada di nodes. Oh, nggak lurus. Oke. Notes, terus yang kedua arc, uh, terus yang ketiga LP model. Menurut gue tiga keywords ini udah bisa ngedefine banget network flow. Kalau nodes, kalian berarti kayak supply nodes, demand nodes, perpindahannya. Ini yang dibuletin udah ada di sini. Terus kalau arc tuh this one. Jadi sebutin semua arc tuh, it means you guys have to sebutin nodes 1, 2, 3, 4, 5. Terus habis itu semua arc adalah ya tadi X34 misalnya ini. Terus atau X13 misalnya ini gitu. Nah, next boleh nih. Gue delete dulu. Nah, ini satu-satu, next lagi. Satu lagi, next, next. Terus kayaknya ini udah di list semua. Is where the goods are being supplied. Nah, kayak tadi, supply nodes are the
nodes yang emang punya supply. Jadi kayak di sini, di nodes pertama, kan dia punya quantity 25. Itu that means they have a supplier. Di sini soal network flow, kayak punya supply and demand gitulah konsepnya. Karena emang di fungsinya kan buat uh, you guys mapping out transportation dan lain-lain itu pakai network flow. Dan di sini demand, salah, supply-nya ada 25 dari network node 1, terus baru habis itu dikasih kedua, tiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Supply nodes is where the goods are being supplied. Dalam hal ini, nodes yang pertama punya 25. Demand nodes adalah nodes yang punya demand, berarti yang tanda-tandanya minus. Kalau tandanya minus berarti dia request. Jadi kayak notes 4 sama 5 butuh nih, butuh 10 sama butuh 15. Dan pas kan sebenarnya kalau 10 tambah 15 kan 25. Jadi the supply sama demand actually is very sama. Tapi gimana caranya kalian nyimbangin gimana caranya nyampe ke 4 sama 5 dengan jalur yang paling mudah. Nah, sisanya yang nggak termasuk apa-apa itu namanya transshipment. Transshipment artinya apa? Transshipment artinya dia cuma lewat. Nah, nanti we can go deep dive lagi. Transshipment tuh ada penjelasan network flow-nya lagi. Jadi network flow tuh ada beberapa jenis dan salah satunya ada transshipment flow. Nanti kita transshipment problem, nanti kita bisa lebih deep dive di situ. Tapi intinya adalah tempat nodes-nodes yang cuman dia lewat doang. Bentukannya ya ya kayak misalnya kalau lu beli produk ditaruh dulu di retail store sebelum nyampe ke rumah lu gitu. Jadi kayak lewat doang gitu. Next, delete lagi. Nah, oh ini delete saja. Next next saja terus. Nah, ini LP modelnya. Langsung aja kita bikin objective function. Next aja nih. Objective functionnya itu akan uh, consist of every possible root-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini, um, gimana apa yang kita objective functionin 4x12. 4x12 tuh ini. Berarti kalian lihat dari arc dari x12. X12 harganya 4. Oke, that means tulisnya plus 4x12. Habis itu baru ke X13, X13 $3, berarti 3x13. Terus habis itu lanjut but ke semuanya ini. Jadi every possible route kalian tulis mau nanti kalian milih yang mana tulis dulu. Karena this is just an objective function kan. Tujuan kita semua minimalisasi objective function ini. Baru nanti kalian tulis constraint. Constraintnya mulai dari every single ini supply and demand ya. Jadi kalau kalian lihat di sini node 1, 2, 3, 4, 5, this represent the isi atau demand or supply-nya. Jadi kalau demand-nya di sini min 10, di sini min 15, berarti di sini di node 4 ditulisnya min 10. Di sini ditulisnya min 15. Sama hal kayak buat node yang pertama. Node pertama kan dia supply, jadi dia 25. So, you can write those first, baru nanti mulai satu-satu nulis uh, constraint-nya X12, X13. Kok kalau kalian lihat ada yang X12-nya plus, ada yang minus, itu bakal selalu uh, begitu. Jadi they come in pairs gitu. Gue ganti warna deh. Ganti warna. If you see here, ini kalau lu lihat, oh di row pertama X12-nya plus, di keduanya minus, di sini juga, di sini plus, ini minus, ini plus, ini minus. Emang selalu begitu dan dia konsepnya bakal uh, sesuai aja gitu sama perannya gitu. Kalau misalnya kalian lihat nih, sama plus X12 sama plus X13. Itu berarti dia pergi ke arah sana. That's why they're plus gitu. Dia ke sana, that's plus. But if they sekarang kita lihat yang kedua, dia minus, itu berarti dia udah ceritanya lewat gitu. Karena dia nol kan. Jadi barang yang tadinya udah lewat sini dikurangin lagi karena dia cuma lewat terus baru akhirnya plus X23. Misalnya dia ke sini gitu. Terus habis itu baru ke X24, X24 baru X25 gitu. Jadi the concept is very similar to uh, transshipment kayak lewat-lewatan aja gitu. And ini berulang sampai bawah ya. Jadi kalau kita satu-satu bahas yang X13 itu berarti dia setelah dia lewat di X13 nanti dia keluar lagi di X34, X35 atau X53 gitu. Next. Oh ya itu jangan lupa itunya. Lebih kecil dari sama dengannya. Next. Nah, ini pembagian syarat dari uh, maximum cost network flow. Jadi ini bukan bukan syarat ya, tapi lebih ke nice to know. Karena kalau kalian lihat PPT uh, network flow ini kok kayaknya sebenarnya
soalnya itu aja, tapi kok pembahasannya ribet-ribet banget. Intinya tuh sebenarnya mereka tuh cuma pengen ngomong satu, sebenarnya di slide-nya gue juga lihat kok kayaknya very confusing. Itu mereka cuma pengen ngomong kalau si minimum cost network flow itu pasti selalu integer solution, karena dia tuh ngomong kalau if a constant matrix is TU tuh totally unimodular, which means the determinant is either one or min satu or negative one. Jadi a matrix is totally in unimodular if all the squares of matrices are either singular atau unimodular. Jadi kayak uh, semua angka-angkanya tuh pasti satu, nol, min satu. Itu syarat pertamanya. Syarat keduanya kalau kalian buat determinannya, baik secara 2 kali 2, 3 kali 3, dan lain-lain, itu bakal selalu satu, min satu, atau nol. That's what totally unimodular means. Dah, dari situ kenapa harus dimention totally unimodular ini? Karena MCNF tuh pasti totally unimodular. Jadi inti dari PPT yang memusingkan yang kalian dapat dari Pak Komar tuh itu kayak itu syarat MCNF kalau dia totally unimodular, dan karena dia totally unimodular dia selalu integer solutionnya. Nggak pernah dia koma-komaan atau kayak oh berarti network flow hasil optimalnya gue ngambil setengah jalur ke dari A ke B, kan nggak mungkin ya, pasti jalur A ke B pasti lu ambil full kan. That's why MCNF itu always integer. Nah, boleh di next lagi. Nah, kalau LP-nya TU pas integer, terus MCNF gimana? By spotting a coefficient matrix in TU, you can usually simplify solving network flow problems. Jadi, kalau kalian udah tahu nih dia TU, MCNF nggak usah ribet-ribet nyelesainnya. MCNF tuh cukup, nggak perlu pakai yang kayak branch and bounds dan any other programming methods lain. Tapi simplex itu sangat cukup untuk tackle MCNF. Jadi kalau masalah network flow kalian udah kalau udah khatam linear programming itu tuh insya Allah udah aman banget, karena literally itu aja yang diulang kayak linear lagi, linear lagi, linear lagi gitu. Boleh next. Habis ini coba di highlight. Nah ya, ini how to easily spot aja sih. How to easily spot kalau semua elemennya satu, nol, kalau nggak min satu. Terus each column contains at most two non-zero elements. Jadi kayak misalnya ini nih yang A ini, each column consists of most two non-zero elements. Jadi paling banyak dia yang non-zero, satu atau min satu tuh cuma dua. Semuanya ini memenuhi dong, semua kolomnya begitu. Terus habis itu, rows can be divided into two groups so that for each column, two non-zero elements are in the same group. Jadi, rows can be divided into two groups. Jadi kayak per row bisa dibagi ke two groups. Ya, grup yang ini sama grup yang ini. Jelek gue baginya. Tapi ya udah, ya you get it lah. Ya, the first row, second row satu grup, the second row and the third row the second group. Terus and if and only if they are different. Jadi kalau misalnya dia sama, uh, most likely mereka bukan TU, dan kalian bisa pastiin lagi gimana dengan cek determinannya. Kalau determinannya nggak satu atau min satu ya, that means they're not TU. Itu. Next. Masih ada lagi coret-coretannya. Nah, ini tadi yang gue bilang, ini other variants aja of transportation, of network flow problems. Akan ada banyak, jadi we'll go through it very singkat aja. Transportation problems itu intinya kayak misalnya lu punya factory, a firm, ini contoh soalnya langsung nih, a firm owns and factories, terus suppliersnya segini, kapasitasnya segini, demandnya segini. Jadi gimana sih caranya untuk ngasih supply-nya ke demand dengan cara yang paling efektif, itu intinya how to produce and ship the products to fulfill all demands while minimizing the total cost. Ini problem MCNF juga, and you can use LP to make the model. This is the most simple version. Jadi yang dari tadi kita udah bahas itu transportation problem. Uh, Gimana caranya memenuhi supply, memenuhi demand dari a certain supply. That's transportation. Nah, jadi this is the most basic version ya. Nah, yang kedua ini version assignment problem. Assignment problem tuh bayangin aja lu kayak manager, and you want to assign, misalnya lu punya 3 job dan lu punya uh, 3 worker, lu pengen assign 3 job itu. Tapi kan job-job itu nggak bisa di-split. Jadi each worker gets one job, right? Nah, kayak gitu. Jadi each syaratnya adalah wait, ada yang komen. Dulu dulu kakak UTS-nya di keluar. Aku mau bunuh Rama cuman kakak Alin Duality. Keluar dikit tapi yang bagian linear-linearnya doang. Jadi kayak very simple. Oh iya, kalau ada yang mau nanya boleh langsung tanya aja ya. Semangat. eh ini keluar kan ya nih di sama Pak Komar ngomongnya. Pak Komar bilang keluar sih. Oh no, oke. Semangat guys. Dulu gue keluar tapi yang kayak tadi yang contoh soal yang gue kasih tadi. Jadi if you want to review boleh review dari situ. Nah,
Terus assignment problem tadi uh, hintnya adalah job and factories workernya tuh each produces one item and each market demands one item. Jadi masing-masing satu. Jadi also use LP tapi row persyaratnya cuma satu. Jadi you don't have to like kalau transportation problem kan demandnya kan bisa banyak ya, bisa satu, dua, tiga, 10, 20, 50 gitu. But on assignment problem semuanya satu, demandnya satu, suppliernya juga satu. Karena ya dia assignment bentuknya kan nggak mungkin ada yang dikasih assignment lebih atau stoknya lebih gitu. Next, semangatin aku juga Kak. Iya, semangat. Next, transshipment problem. Transshipment problem ini yang tadi yang gue bilang. Jadi dia transship tuh kayak cuma lewat doang guys. Kalau dia lewat berarti kan dia sebenarnya nggak ngedemand. Karena dia nggak ngedemand, dia cuma kayak jadi warehouse nih. Kalau di contoh soal ini dia jadi warehouse doang. Company ships products from one factory to two warehouses. Jadi factory-nya satu, dia yang punya supply-nya. Terus dia ngasih ke dua warehouse. Tapi dari dua warehouse itu cuma lewat. Terus habis itu baru dia ngasih ke tiga stores. Tiga stores itu yang jadi kayak demand-nya kan. And each store needs 30 units, terus supply-nya 100. Minimize total transportation cost. Ya udah, kalau kayak gini, you can see ke transshipment notes-nya itu uh, kayak lewat doang kan. Jadi kalau kalian udah nemu ada soal yang, oh ada aspek yang cuma lewat, berarti dia masuknya transshipment. Jadi sama aja kalau transshipment itu cuman MCNF lagi, tapi balik, tapi dia pakai unlimited R capacity. Jadi sama lagi balik lagi dia linear programming, tapi syarat total incoming flow-nya must equal to its outgoing flow dan dia unlimited. Jadi nanti syaratnya bisa ditambahin aja kalau dia infinity gitu. Tapi ya kalau dia ngasih supply begini ya tambahin aja syaratnya. Nah, shortest path problem, shortest path problem ini contohnya gue ngambil juga dari PPT Pak Komar. For a given network, on each arc has a weight. Jadi kayak di setiap arc ini ada weight-nya, tapi nggak ditulis. What is the shortest path to go from S to T? Nah, ini linear programming lagi, tapi dikasih syarat lagi XSJ sama dengan satu, sama XIT sama dengan satu, karena cuma ada satu jalur. Bedanya itu kalau shortest path, karena kan dia nanya yang paling pendek the way of kalian ngambil petnya. That means the only way kan cuma satu gitu. Dan kenapa dibagi X, SJ sama XIT? Karena dia ada bobotnya guys, ada weighted-nya. Kalau misalnya nggak ada ya boleh lah. Tapi boleh di langsung skip sama dengan XST sama dengan satu gitu. Tapi because there is DIJ, jadi XSJ sama XIT. Gitu. Next, terakhir kayaknya. Nah, ini udah terakhir yang maximum flow. Maximum flow itu uh, sam kayak kalau tadi kan kita minimum, maksimum tuh berarti dia nggak punya ini no cost nih, highlightnya dia no cost. Jadi lu kirim sebanyak-banyaknya gimana sih caranya? Kayak misalnya gue pengen, uh, oh gini, misalnya Areta pengen ngasih gue duit, terus kayak gimana cara ngasih gue duit sebanyak-banyaknya? Nah, kayak gitu, you can use as many arcs jadi as possible gitu, kayak seberapa seberapa kuatnya gue aja menerima duit dari Areta. Misalnya hari hari Senin gue cuma bawa dompet satu, jadi gue cuma bisa nerima 1 juta gitu. Tapi besok gue bisa bawa 10 dompet, jadi gue bisa nerima 10 juta kayak gitu. So you want to send as many units as possible. LP juga linear programming tapi fungsi tujuannya minus. Jadi kayak ya udah eh, sama sama persis banget tapi kayak ya udah tujuannya minimum tapi minus XTS dan subject to the capacity limit aja subject to the kayak ST-nya lu tulis per capacity limit aja jadi kalau misalnya hari ke-8 gue cuma bawa 8 dompet ya lu tulis aja for that day capacity menerima guanya cuma 8 gitu. Yes, and with all that, kayaknya banyak banget ya jenis-jenis network flow, but it's okay. Intinya cuman linear programming. If you could get that uh, serak di dalam ini pikiran lo, pasti bisa ngerjain network flow. Dan ini kesimpulannya ada di reduction map. Intinya tuh ini MCNF tuh pasti kayak atas ya, dia holistic view of everything. Transshipment tuh tadi infinity capacity cuman lewat, jadi dia syaratnya ini maximum flow kayak tadi eh, sebanyak-banyak aja tapi tergantung kapasitas. Jadi lu tulisnya syaratnya cuman ini CIJ sama dengan 0 buat all edge sama CTS sama dengan -1 karena dia minus fungsi tujuannya minus. Kalau transportation dia some nodes have supply or demand jadi dia nggak mungkin nol gitu. Kalau habis itu shortest path dia BI-nya sama dengan 0 karena dia intermediate nodes for BS sama dengan 1 sama BT sama dengan -1. Jadi kayak uh, digabung pun jadi
satu gitu loh. Jadi ensuring exactly one unit of flow. Karena kan yang ditanya shortest ya. Jadi jawabannya pasti satu. Jadi BS-nya pasti satu gitu. Nah yang terakhir assignment. Assignment tuh yang tadi yang tugas-tugas. Wih, belum. Yang tadi tugas-tugas. Jadi kayak cuman satu supply or demand. Ingat orang-orang yang dapat role kerja aja. Jadi syaratnya pasti ini. Tuh. Oke. That's it. Next. Boleh lanjut. Oke, suara gue jelas nggak? Jelas nggak? Jelas nggak? Halo, tes. Jelas, Pep. Jelas. Oh, nggak jelas nih, Ditya. Teta, Mikey, oke. Kecilin, Ki. Oke, lanjut. Jadi, next yang bakal kita bahas di sini adalah simplex method, primal dual, and dual. Oke, boleh di next nih. Oke, kita mulai dulu dari simplex method. Jadi, in general, simplex method itu apa? Simplex method ini adalah salah satu popular algorithm used in mathematical optimization, specifically untuk solve linear programming or LP problems. Nah, ini kita langsung aja ke gimana sih menyelesaikan LP problems using simplex method ini. Jadi, in general, ini ada step-stepsnya. Jadi, nanti di soalnya kalian bakal dikasih linear programnya bentuknya. Uh, oh, ini kita bisa coret-coret ya? Eh, nggak bisa ya? Nggak bisa coret-coret? Nggak bisa. Tadi bisa nih, ya udah deh. Sambil nunggu ini. Eh, lanjut dulu, ini adalah linear. Nanti kalian bakal dikasih linear program di awalnya. And then yang harus kalian lakukan adalah convert to standard form. Di standard form ini apa yang berubah? Di sini nanti kalian harus nambahin stack variable sesuai dengan jumlah dari constraint yang kalian punya. Jadi di sini ada objective function. Objective function ini yang gue tulisin di atasnya ini. And then di bawah-bawahnya yang subjected to atau ST itu adalah constraints-nya. Nanti kalian harus nambahin untuk bentuk standar formnya tuh nambahin stack variable sesuai dengan jumlah constraint yang ada di sini. Terus kalau kalian udah punya bentuk standar form ini, nanti kalian bisa mulai prepare initial tabelnya uh, seperti yang ada di nomor 3 ini. Ini for knowledge aja, jadi untuk row yang paling pertama ini disebutnya reduced cost, dan dia ini negatif dari sini. Kalau kalian lihat di linear programnya itu kan X1 ya, tapi waktu itu dipindahin di initial tabelnya, itu dia jadi -1 gitu. And then di sebelah kanan yang ada X3, X4, X5 itu adalah RHS atau right hand side. Gitu. Oke, habis itu nanti kita lanjut ke iteration kalau emang bentuknya belum optimal. Oke, lanjut dulu, boleh di next. Oke, nah ini bisa coret-coret dulu. Oke, ini kita langsung masuk ke iterationnya. Jadi kalian kan tadi udah punya bentuk initial tablunya ya. Jadi eh, yang pertama itu, oke, untuk mengerjakan si initial tableau yang kalian lakukan adalah yang pertama, pilih reduce cost dengan nilai negatif terbesar. Reduce cost itu yang mana yang tadi udah gue sebutin di baris yang paling pertama ini adalah reduce cost-nya. Jadi kalian pilih dengan nilai negatif terbesar. Nah di sini di contoh ini itu cuma ada si dia ini kan. Jadi goals kita adalah mengubah si reduce cost-nya ini untuk uh, dia tuh nggak punya lagi nilai positif, karena kalau dia nggak punya nilai negatif lagi, karena kalau dia punya nilai negatif itu dia nggak memenuhi syarat yang lebih dari sama dengan nol itu. So kita harus bikin supaya si reduce cost-nya ini nggak punya nilai negatif gitu. Kalau nanti ada beberapa angka di sini, kalian pilih yang kayak tadi gue bilang nilai negatif terbesar. Misal di sini ada -2, -3, -1, berarti kalian pilih yang harus dikerjakan adalah si kolom yang uh, -3 gitu. Tapi berhubung di sini cuma ada -1, jadi kita bakal kerjain si kolom -1 ini. Oke? Okay? So, kolom yang kalian pilih itu akan menjadi pivot column seperti yang gue tulis di sini, menjadi pivot column. Terus, setelah dapat pivot column-nya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah cari pivot row-nya. Gimana cari pivot row-nya adalah dengan melihat si rasio ini. Ini dia. Nah, si rasio ini hitungnya gimana? Hitungnya adalah dengan si RHS dibagi sama pivot column-nya. Jadi, buat rasionya baris kedua ini adalah 4 dibagi 2. Baris ketiga ini 8 dibagi 2, dan baris ketiga 3 dibagi 0. Nah, dari 3 rasio yang kalian punya ini, kalian pilih rasio dengan nilai terkecil, which is ini. Kenapa nggak 3 bagi 0? Karena undivided. Jadi kita ambil yang nilai terkecil yang benar dari nilainya. Gitu. Oke, berarti kita sekarang udah dapet si pivot row-nya, which is
baris kedua yang ini. Nah, terus nanti semua ini bakal diapain? Jadi yang bakal kalian operasikan adalah mainly di pertemuan, bukan mainly, yang bakal kalian operasikan adalah di pertemuan antara pivot column dan juga pivot row ini yang disebut sebagai pivot element, yang adalah nomor 2 ini. Ya, ini dia. Yang udah dibundurin juga. Ini BTW gue ngambil dari modul kalian ya, jadi nanti kalian kalau mau baca-baca lagi, bisa baca di modul kalian juga. Oke, nah pivot element ini bakal kita apain? Oh, ini dulu. Karena pivot element itu pertemuannya ada di sini dan di sini. Jadi kita bilang kalau X1 itu adalah entering variable dan X3 leaving variable. Kenapa? Karena ini X1 nih. Dan X3-nya ini, si row-nya itu X3-nya. Jadi X1-nya entering variable dan X3-nya leaving variable. Which kalau kalian lihat di kanan, si X1 itu menempati posisinya X3 ini. X1 sama dengan 2. Tapi kita balik dulu ke yang sebelah kiri. Oke, terus apa yang harus kita lakukan dengan pivot elemen ini? Si pivot elemen ini harus kita bikin supaya nilainya jadi 1. Ya, sini harus kita bikin nilainya untuk jadi 1. Jadi, gimana caranya kalian otak-atik supaya pivot elemennya ini nilainya jadi 1. Nah, karena dia 2, ya udah tinggal 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi di sini gimana ya? Ini deh 2 dibagi 2 sama dengan 1. So, kemudian apa setelah kalian berhasil mengubah si pivot elemen ini jadi 1, yang harus dilakukan adalah bikin angka lain yang ada di pivot row itu uh, menggunakan operasi yang sama. Apa ya bahasanya? Uh, Kalian terapkan operasi yang sama pada semua angka yang ada di pivot row itu. Jadi kalau tadi 2-nya dibagi 2, maka di sini min 1-nya juga dibagi 2, 1-nya juga dibagi 2, 0-nya dibagi 2, 0 dibagi 2, 4-nya juga dibagi 2 gitu. Which kalian akan dapat di sebelah kanan ini. Gitu, oke? Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Kita sampai di steps yang kelima. Angka lain pada pivot column harus menjadi 0, kemudian lakukan hal yang sama pada seluruh pivot row. Nah, si pivot column itu diingat-ingat ya guys istilahnya biar nggak bingung. Pivot column ini angka-angka lain selain si 2 yang udah jadi 1 ini harus jadi 0. Jadi si 2 ini harus jadi 0, si min 1 ini harus jadi 0. Gimana caranya? Nah, kalian harus mengoperasikan dia dengan menggunakan angka si pivot elemen ini. Jadi kayak misal 2, kalian mau jadiin si 2 ini jadi 0 kan? Si yang gue buatin ini jadi ini. Nah, yang harus kalian lakukan adalah ya udah berarti 2 dikurangi 2 yang ini dikurangi 1 kali 2 yang ini gitu. Ngerti nggak? Pokoknya kalian harus menggunakan angka ini gimana caranya untuk membuat si pivot angka-angka lain yang ada di pivot kolomnya itu jadi 0 gitu. Oke, I hope ini bisa dimengerti. Terus kemudian lakukan hal yang sama pada seluruh pivot row. Jadi kalau misal si 2 ini tadi kan operasinya 2 kurangi 1 kali 2 gitu kan. Berarti yang 1 ini juga kayak gitu. Berarti 1 dikurangi 1 kali min 1 gitu. Which kalau kalian hitung jadinya 2. Begitupun seterusnya sampai semua angka yang ada di pivot, bukan, di row yang lagi kita ubah ini udah berubah semua kayak gitu. Oke? Semoga nggak beribet ya. Kalau kecepatan tolong bilang guys. Oke, bukan cuma ini, berarti satunya ini juga harus kita kerjakan karena kita harus bikin si satunya ini jadi 0 gitu. Dan si ini juga kalian operasikan sesuai dengan operasinya si min 1 ini. Ngerti kan ya guys? Terus nanti kalian akan dapat ini. Nah, untuk si row paling bawah kalian nggak perlu apa-apain karena si row paling bawah ini dia udah 0 gitu si angka yang ada di kolomnya. Jadi di sini dia tetap dan nggak kalian apa-apain. Seperti itu kurang lebih. Terus step ke-6, ulangi iterasi ketika masih ada reduce cost bernilai negatif. Eh, apakah ini kita perlu ulangi lagi iterasinya? Iya perlu. Kenapa? Karena di sini masih ada reduce cost yang punya nilai negatif dan ini nggak memenuhi syarat lebih dari sama dengan 0. Gitu. Jadi kalian harus ulangi lagi iterasinya menggunakan yang ini, tapi kalian operasikan lagi sama seperti tadi kalian mengoperasikan si ini jadi ini. Gitu. Ya, gitu. Oke, boleh dilanjut nih, tolong. Oke, ini iterasi kedua. Eh, ini adalah tabel kita yang ada di sebelah kanan tadi, yang ini. Itu adalah tabel kita yang di sebelah kanan tadi. Kalian harus operasikan dengan cara yang sama supaya dapat hasil atau tabel baru dengan nilai
reduce cost-nya itu nggak ada yang negatif. Nah, terus kalau kalian udah operasikan dengan cara yang sama, terus hasilnya seperti ini dan tidak ada, ini BTW nggak iterasi lagi ya, jadi ini setelah iterasi kedua, itu hasilnya udah yang di sebelah kanan. Dan kalau kalian lihat di reduce cost-nya itu udah nggak ada lagi angka yang negatif. Jadi ini adalah tabel yang udah paling optimal gitu. Caranya sama ya guys, by the way. Pilih yang ini negatif, habis itu ini adalah pivot kolumnya, terus untuk cari pivot row-nya, 2 dibagi ini, 4 dibagi ini, 3 dibagi ini. Dan nanti kalau kalian cari atau kalian hitung itu yang jadi pivot row-nya adalah baris ketiga ini. Gitu. Berarti pivot elemennya adalah si 2 ini. Kelihatan kan ya? Gitu. Oke, kalau udah selesai dan kalian udah menemukan tabel paling optimalnya, berarti bisa di-state kalau kalian punya 3 basic visible solutions yang berhasil kalian obtain, which is yang X1 itu adalah 00483. Kenapa? Karena boleh dibalik nih ke slide sebelumnya. Tolong. Minta tolong balik ke slide sebelumnya nih. Nah, karena belum. Oh ya, sini. Kenapa tadi 00483? Karena di sini kan ada X1, X2, X3, X4, X5 ya. Dan X1, X2-nya tuh nggak ada di sini. Sedangkan yang ada di sini nilainya adalah X3, 4, 5. Jadi solution untuk iterasi yang atau solution yang X1 tadi itu adalah 00483. Terus yang kedua adalah 20043 karena yang nggak ada di sini adalah X2 dan X3. Jadi 20043. Gitu. Boleh tolong di next nih. Dan solution yang ketiga di sini adalah 32001 karena di sini yang ada adalah X1 dan X2. Oke. Nah, gue lupa jelasin. Jadi ini si X-nya ini berubah gimana? Itu berdasarkan entering variable dan leaving variable tadi. Jadi begitu gue bilang tadi kan di iterasi yang pertama X1 itu menjadi entering variable. Terus X3 itu jadi leaving. Jadi tadi harusnya di sini X3 itu diganti jadi di sini X1 gitu. Nah, kalau di sini tadi kan yang dipilih ini berarti si X2 itu jadi entering variable dan X4 itu jadi leaving variable. Makanya kalau kalian lihat di sini X4-nya jadi X2. Kayak gitu. Oke, gitu dulu. Boleh tolong lanjut nih. Boleh di next nih. Oke, itu tadi adalah cara yang pertama untuk mengerjakan atau menyelesaikan LP problems with simplex method. Dan sekarang ada metode yang kedua yaitu menggunakan matriks. Ini sebenarnya nggak serumit tadi. Kalau yang tadi itu kalian perlu hati-hati banget yang itu. Nah, karena kalau ada hitungan yang salah itu bentuknya jadi nggak cakep gitu kan. Nah, tapi kalau ini agak lebih ribet, tapi kalian nggak perlu terlalu hati-hati ngitungnya menurut gue. Jadi ini kalian akan menggunakan matriks untuk solve the problem tanpa perlu kayak tadi ngitung satu-satu dan tadi itu banyak banget yang harus dihitungkan. Jadi caranya yang pertama adalah buat matriks berdasarkan standard form. Ini kayaknya ini belum update deh. Boleh tolong escape terus share screen lagi nggak? Maksudnya full screen lagi. Slideshow. Kira-kira. Balik ke belakang nih tolong. Oke, ke depan lagi. Ini nggak sih? Ya, ini dia. Oke, udah KB. Jadi yang pertama caranya adalah buat matriks berdasarkan standard formnya. Standard formnya tuh apa? Oh ya, tadi kan di awal kalian akan dapat si apa nih namanya linear LP problems-nya. Terus kalian bikin dulu standard formnya seperti ini gitu. Terus kalian operasikan si standard form ini sesuai dengan matriks tabel ini. Nah, ini kalau kalian mau lihat contohnya tuh ada di modul kalian slide week 5 slide 25 itu ada contohnya bagus dan lumayan jelas sih menurut gue gitu. Jadi yang harus kalian buat adalah si matriks-matriks ini. CT, A, dan juga B. Nah, ini dari mana? Si matriks yang C ini dari si objective function di sini. Karena di sini cuma ada X1, jadi 1, 0, 0, 0, 0. X2, 3, 4, 5-nya nggak ada. Terus untuk yang A itu adalah si ini. Si constraints-nya ini. Dan yang B ini adalah si RHS-nya atau ini.
awal kalian harus punya dulu 3 matriks. Kemudian matriks-matriks ini akan kalian operasikan sesuai dengan si matriks tablo ini. Gitu. Terus step ketiga, ulangi iterasi hingga tidak ada nilai negatif pada RHS. Tolong di next nih. Oke, ini gue kasih contoh sih, semoga bisa dipahami ya. Jadi misal ini adalah LP problems yang kalian dapat gitu. Tadi cara pertama adalah bikin dulu standar formnya, which is ini udah ditambahin select variable, terus ini udah jadi sama dengan gitu. Pokoknya bikin dulu standar formnya. Boleh tolong di next nih. Oke, nah biasanya di soal yang menggunakan matriks ini kalian akan dikasih tahu mana yang jadi basisnya dan mana yang enggak, mana yang basis dan mana yang non basis. Yang B ini adalah basic, terus yang N ini adalah non basic. Nah, di sini di state kalau basisnya adalah S1 dan S2 dan non basisnya adalah X1 dan X2. Nanti itu bisa macam-macam sih. Bisa X1, X3 atau basisnya yang X1, X4, nggak tahu. Pokoknya itu sesuai dengan soalnya nanti sih. Dan di bank soal nanti harusnya ada juga. Oke, berarti kalian bikin dulu matriks-matriks. Misal nih, bikin matriks C. Karena kalian lihat di sini yang jadi basis adalah S1 dan S2, maka matriksnya tuh yang ini guys. Gitu. Karena tadi si matriksnya itu kan dari, apa nih paling atas, dari objective functionnya. Dan karena dia basis S1, S2, berarti yang masuk adalah ini. Gitu. Jadi paling untuk UTS ini kalau boleh buat cheat sheet ditulis aja sih di cheat sheetnya yang tadi rules-nya itu dan guides mana yang basic, mana yang non basic. Dan seterusnya sampai yang B ini dari RHS-nya berarti ini gitu. Nah, ini nanti semua matriks ini kalau kalian bikin dan dimasukin ke dalam bentuk tabel lagi hasilnya akan seperti ini dan ini tuh sebenarnya sama aja kayak initial tabel ketika kita mengerjakan pakai simplex method yang without matrix gitu. Oke, boleh tolong di next nih. Pokoknya bikin aja ya semua yang diminta matriks awalnya. Nah, terus baru kalian operasikan sesuai dengan yang tadi ada di matriks tabelnya itu. Kayak misal ini, ini yang gue garis bawah ini. Ini yang harus kalian operasikan ini. Nanti tulis aja di cheat sheet-nya kalau boleh buat cheat sheet ya guys. Terus ya kalian operasikan lagi ini. Misal A, B, inverse dikali A, N, dan segala macam. Pokoknya pahami aja matriks A itu yang mana, matriks B yang mana, matriks C itu yang mana. Dan kalau dia seperti apa, dia ditranspos seperti apa, itu dipahami aja. Terus kalau kalian udah selesai, udah dapat hasilnya semuanya, itu nanti kalian bisa lihat di, kalian bisa bikin tablunya seperti ini untuk lihat apakah udah optimal atau belum. Nah kalau seperti ini, goal kita adalah bikin si tablu ini nggak punya reduce cost negatif. Nah, ini dia semua udah positif. Jadi, ini udah optimal tabelnya. Dan nggak perlu iterasi. Nah, kalau masih ada yang negatif, misalnya ini -1. Berarti kalian harus ulangi lagi cara yang dari sini. Terus kalian giniin lagi sesuai dengan matriks tabelnya. Dan nanti kalau udah dapet tabel baru, dilihat lagi apakah masih ada yang negatif atau enggak gitu. Oke, itu sih paling buat yang matrix. Aku bisa dimengerti. Boleh tolong dilanjut nih. Oke, itu tadi buat simplex method. Sekarang kita masuk ke primal dual pairs. Ini sebenarnya sangat gampang, teman-teman. Yang harus diingat, pertama, general rule-nya adalah ini dari PPT kalian juga. Cuma mungkin menurut gue pribadi yang mainly harus diingat tuh ini. Kalau maximize, dia tandanya harus kurang dari sama dengan. Tapi kalau minimize tuh lebih dari sama dengan. Jadi ingat aja kebalikannya kalau buat primal dual tuh. Ketika dia maximize, berarti dualnya ketika dia maximize berarti tandanya harus kurang dari sama dengan dan minimize tandanya harus lebih dari sama dengan. Maximize kurang, minimize lebih gitu. Oke, kebalikannya aja. Itu general rule-nya. Terus steps-nya sendiri, yang pertama adalah pastikan standar formnya udah sesuai dengan general rule, baru kalian bikin bentuk dualnya. Nah, kita langsung coba aja di contohnya. Ini misal kalian dapat bentuk kayak gini. Biasanya di soalnya tuh bakal diminta bikin bentuk dualnya gitu kan. Nah, bentuk dualnya seperti apa? Ini adalah ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuannya. RHS, oke kita bahas satu-satu ya. RHS menjadi
objective function. Berarti RHS itu kan yang ini ya. Ini RHS. Menjadi objective function di sini. Oke. Jadi kalau di awal ini 3x1 plus 4x2 plus 8x3, untuk bentuk dualnya, ini bentuk dualnya ya. Untuk bentuk dualnya itu jadi 6y1 plus 4y2. Oh ya, di variabelnya jadi y. Gitu. Oke. Terus itu yang pertama, RHS menjadi objective function. Terus transpose constraints-nya. Jadi kalau di sini X1 plus 2x2 plus 3x3 yang dipindahin ke sini itu adalah kayak gini guys. Nah, si kolom ini menjadi row. Tuh ya. Jadi kalau dipindahin ke kanan jadinya 1x1 jadi 1y1 and then 2x1 jadi 2y2. Terus yang ini juga sama 2x2 menjadi 2y1, x2 menjadi y2 dan seterusnya sampai semua constraint udah dipindahkan. Terus gimana dengan ini RHS baru ini adalah objective functions. Ini yang ketiga, objective functions menjadi RHS. Objective functions ini menjadi RHS di sebelah sini. Jadi ya kayak gitulah untuk mengubah si primal jadi dual. Terus sesuaikan tandanya dengan general rule karena di sini maximize berarti untuk dualnya bentuknya jadi minimize. Dan di sini kurang dari sama dengan, kanannya menjadi lebih dari sama dengan. Oh ya, gue lupa jelasin ini. Di steps yang pertama, pastikan standard form sesuai dengan general rule di sini adalah, misalnya di soal kalian tuh ada satu lagi, misal nih, ini kan 3 baris ya. Let's say ada baris keempat yang X1 tambah X2 tambah X3 lebih dari sama dengan 8 gitu ya. Sedangkan untuk aturannya si maximize itu kan tandanya harus kurang dari sama dengan. Jadi kalau ada bentuk yang seperti ini, kalian harus ubah dulu tandanya. Gue pindahin ke sini. Kalian harus ubah dulu tandanya menjadi untuk ubah tanda kan dikaliin satu. Jadi ya udah sih tinggal dikaliin satu aja. Si min X1, min X2, min X3 sama dengan min 8 gitu. Pokoknya tandanya semua tanda di sini itu harus memenuhi aturan yang ada di general rule. Kayak gitu. Oke, itu aja sih buat primal dual. Kemudian itu aja sih buat primal dual. Boleh tolong di next nih. Ini easy guys yang primal dual. Oke, terakhir ini adalah duality. Sebenarnya infonya ini nggak akan keluar gimana-gimana. Gue nggak tahu sih. Gue belajar aja ya teman-teman, belajar. Jadi duality ini tujuannya untuk menilai kualitas solusi dari linear programming tanpa harus menyelesaikan keduanya. Nggak perlu menyelesaikan primal dan dualnya. Terus juga untuk Oke Glenn, oke. Kata Glenn ada. Belajar ya. Terus tujuan yang kedua, menentukan apakah solusi sudah optimal. Dan yang ketiga, mendapatkan informasi solusi optimal dari satu primal atau dual. Ini di PPT kalian tuh ada kayak beberapa proposition gitu kalau nggak salah. Ya. Cuma sepertinya agak susah dipahami ya. Ini gue coba tulis bentuk yang lebih mudah dipahaminya. Oke, yang pertama itu ada with duality. Ini gue jelasin aja langsung nanti. Aduh, gue nggak nulis contoh soalnya lagi. Oke, jelasin dulu deh. Duality ini adalah jika X visible untuk primal dan Y visible untuk dual, maka nilai objektif primal kurang dari sama dengan nilai objektif dual. Seperti ini. Berarti dual memberi batas atas atau upper bound untuk masalah primal jika primal adalah maximization. Oke, ini belum kebayang. Boleh dilanjut dulu nih. Tolong. Ini ada slide gue kehapus satu. Ntar gue benerin lagi. Gue nggak tahu kok kehapus ya. Baru sadar tadi waktu mau mulai presentasi. Tapi ntar gue tambahin lagi. Jadi ada 5 position gitu kalau di modul kalian. Tadi yang 2 dan 3 itu satu slide kehapus. Ntar gue tambahin. Cuma ini yang 4 dan 5 itu adalah strong duality dan complementary select. Untuk strong duality itu, jika solusi optimal ada, maka nilai si X dan Y-nya itu sama. Berarti X dan Y sama-sama optimal. Ngerti nggak? Misal ada soal kayak gini. Gimana ya? X1 sama dengan 2, X2 sama dengan, ini misal kalian udah punya bentuk primal, kalian udah punya bentuk dual gitu ya. Jadi, terus di soalnya ada tulisan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4. Terus Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 2 gitu ya misalnya. Nah, ketika kalian masukin ke persamaan atau objective functionnya, jadi si X1
dan X2 ini dimasukin ke primal dan si ini dimasukin ke dual. Terus habis itu hasilnya ternyata sama, berarti dia strong duality gitu guys. Karena di sini nilainya tuh sama, sama dengan kan tandanya. Berarti dia strong duality atau nilai maksimum primal tuh sama dengan nilai minimum dualnya. Tapi kalau boleh tolong uh, balik ke slide sebelumnya nih. Nah, tapi kalau ternyata si primal itu lebih kecil daripada dualnya, berarti dia weak duality gitu. Nih, harusnya ada juga di contoh soal nanti latihan-latihan soalnya. Gitu. Oke, itu sih buat duality. Nanti nomor 2 sama 3 gue tambahin habis ini ya, habis presentasi. Cuma biasanya yang ini tuh weak sama strong sih, itu harusnya. Ntar dibaca aja, semoga mudah dipahami deh dengan membaca. Oke, boleh tolong di next nih. Oke, itu aja dari gue. Thank you guys, semangat. Boleh lanjut sama Yadi. Oke, thank you, Pepi. Suara gue jelas gak sebenarnya? Aman gak? Oke, Aman-aman. oke, kita masuk ke materi terakhir di LP Primal dan juga Dual, yaitu di bagian Shadow Price. Boleh di next? Oke, setelah kalian tadi belajar tentang linear algebra, kalkulus, terus matrix, vektor, dan tadi yang terakhir tentang simplex method. Nah, sekarang kalian mulai ke implementasi secara langsung di real world problems, which is real world problem itu very dynamic dan juga uncertain atau tidak pasti. Nah, beberapa masalah ditemukan untuk di solve dengan optimization problem. Di sini contohnya yang pertama itu jika ada bisnis yang ingin memaksimalkan profits, tapi bersama dengan itu dia ingin meminimasi cost-nya juga. Nah, yang kedua ini contoh kasusnya adalah ketika sebuah pabrik ingin mengalokasikan resource-nya yang terdiri dari banyak aspek kayak misal human resource, ada material, terus juga ada cost-nya. Nah, mereka pengen si resource itu bisa dialokasikan secara efektif untuk memenuhi production goals-nya dia, which is akhir-akhirnya ujung-ujungnya pengen profit juga. Nah, untuk yang ketiga, ini biasanya ditemukan di sekitar lingkungan kita, kayak misal pas di organisasi kayak di IMTI atau di BEM, kita pengen ngalokasiin dari sumber daya yang terbatas itu bisa ke cover semua aspek dalam lingkup kerja dari bidang tersebut atau organisasi tersebut. Nah, di mana ketiga contoh kasus ini semuanya itu pasti ada constraint-nya, dibalut dengan constraint. Nah, contoh constraint itu apa? Seperti tadi yang ada di kasus-kasus, itu contohnya budget limit, resource limitation, time constraint, manpower, dan lain-lain. Dan si constraint ini pasti selalu ada di kasus-kasus optimization problem. Dan kenapa kita perlu mengkonsiderasikan si constraint? Karena si constraint ini bakal significantly affect how the solution derive atau bakal ngaruh banget ke solusi yang akan di solve nantinya. Boleh next song. Oke. Nah, ini lanjutannya tadi si constraint kan bakal significantly dia affect banget ke solutionnya. Maka perlu bagi kita untuk memahami understanding the impact of constraint dengan caranya yaitu kita tahu how sensitive our optimal solution. Jadi kita perlu mengkonsiderasikan si constraint dan cari tahu si constraint ini seberapa sensitif terhadap solusi yang akan kita hasilkan nantinya. Sensitif di sini berarti kalau ada perubahan dari segi constraint, seberapa berubah sih si hasilnya itu, seberapa besar berubahnya. Dan biasanya untuk mengukur seberapa sensitif sebuah problem, yaitu biasanya melakukan manipulasi atau adjustment dengan what if question. Contohnya di sini what if question yaitu misal what happens jika kita menaikkan resource-nya atau menurunkan resource-nya dan juga seberapa berdampak perubahan tersebut terhadap outcome. Nah, dari semua itu
konsep yang utama bisa diaplikasikan untuk men-solve si constraint dan juga what equation ini adalah shadow price namanya. Jadi shadow price itu apa? Bakal dibahas di slide selanjutnya. Next. Nah, di sini kita masuk ke definisi dari what if analysis. Kalian pasti, sorry, teman-teman pasti sering dengar yang istilah-istilah seperti what if analysis, sensitivity analysis, dan shadow price. Nah, sebenarnya apa sih ketiga istilah tersebut? Nah, pertama mulai dari what if analysis. What if analysis cenderung lebih lebih broad konsepnya, yaitu lebih luas dalam artian di sini dia evaluates various scenarios atau possible untuk mengetahui seberapa seberapa besar potensial outcome berubah. Nah, konsep ini sebenarnya lebih luas dibandingkan sensitivity analysis dan juga shadow price, dan what if analysis ini biasanya berpacu pada what if parameters. What if parameters itu seperti uh, beranjak dari what if equation yang nantinya what if equation tersebut bakal diaddress dan akan menghasilkan what if parameters yang bakal kita konsiderasiin lagi. Terus yang kedua itu masuk ke konsep yang lebih niche, yaitu sensitivity analysis. Sensitivity analysis ini adalah sebuah teknik untuk mengevaluasi impact perubahan dari input parameters terhadap output parameters. Jadi ini kurang lebih konsep luasnya dari si shadow price, di mana shadow price sendiri adalah salah satu teknik dari sensitivity analysis untuk mengevaluasi seberapa berubah objective function jika kita merubah sebuah constraint. Jadi si shadow price ini udah niche ke LP problem dan juga optimization problem. Nah, untuk konteks mathematical optimization seperti yang ada di materi week 5, sini ada definition of shadow price, di mana didefinisikan di sini shadow price adalah uh, seberapa besar perubahan dari objective function jika kita merubah right hand right hand side, yaitu bagian kanannya itu. Jadi uh, misal ada X1 ditambah 2X2 sebagai ini objective function ya, di mana ada constraint. Misal kita tulis constraint-nya X plus X1 plus X2, sorry. Misal di sini kurang dari 5. Dan constraint kedua misal let's say kita punya 2X1 ditambah X3 kurang dari 4. Maximization problem. Nah, si shadow price itu pengen mengeses seberapa besar perubahan si objective function jika kita merubah RHS yang ini atau RHS constraint kedua dalam setiap unitnya. Jadi dia mengukurnya itu di sini di stat increase by 1. Jadi ketika kita menaikkan sejumlah satu sejumlah satu ke bagian kanan atau RHS ini, misal yang tadinya 5 kita ubah jadi 6. Nah, si objective function itu berubah berapa sih? Misal let's say kita dapat objective functionnya berubah $2. Misalnya satuan maximizationnya dolar. Maka si shadow price itu nilainya 2. Nanti untuk lebih dalamnya bakal dibahas di contoh soal berikut. Nah, sebenarnya untuk objektif dari shadow pricing ini, di sini dengan kita mengetahui value dari shadow price,
kita bisa tahu, kita bisa implementasikan di aspek-aspek case yang sebelumnya kita bahas, yaitu ada di organization, business, factory. Kita bisa membuat decision, informed decision yang didukung dengan data dan juga hasil yang telah kita hitung secara kuantitatif. Jadi dengan kita mengimplementasikan shadow price ini, kita bisa tahu mana sih skenario yang memang cocok buat diimplementasikan di bisnis, di factories, dan juga di organization. Next. Boleh tolong next. Oke, kita di sini ada sign rule dari shadow price. Ini kurang lebih sebenarnya konsep yang mudah kalian pahami juga, di mana jika kita punya maximization problem, wait, sebentar. Jika kita misal punya maximization problem dengan constraint maximization, kan biasanya tadi yang disebut Pepi juga kurang dari sama dengan. Nah, jika kita punya kondisi ini, maximization problem dengan constraint kurang dari, maka shadow price-nya itu pasti lebih dari sama dengan nol. Contohnya itu yang tadi sempat gua tulis, yaitu tadi shadow price-nya kan 2, di mana gua tulis di situ kan maximization problem kondisinya sama seperti ini dan menghasilkan shadow price-nya itu 2. Nah, ini terbukti. Begitu juga kondisi-kondisi lainnya. Ini bisa kalian pahami dari tabel ini. Dan untuk eh, equality, di sini kan inequality problem. Kalau equality problem itu dia pasti shadow price-nya itu 0. Pasti equal to 0 untuk shadow price. Oke, next. Boleh tolong next. Oke, kita masuk ke contoh soal. Pertama, gue pengen bahas dulu soal yang ada di modul atau dia ada di PPT materi week 5. Di sini di stat beberapa condition. Di sini ada konteksnya itu wood sama labor, di mana ada beberapa requirement, ada ketentuan, dan dengan kita mengetahui soal ini atau ketentuan-ketentuan ini, kita convert dari soal ini ke formula, standar formula. Di sini kita misalkan dulu X-nya misal tables, terus yang ininya chairs. Eh, Setelah itu baru kita formulasikan standar formnya. Di sini setelah kita mendapatkan standar form, kita pertama mencari initial solution dulu, initial solution dari primal primal problem ini, di mana setelah kita menggunakan simplex method didapatkan bahwa nilai optimalnya Z, nilai Z-nya itu ada 9. Nah, perlu di note sini adalah kondisi awal sebelum kita melakukan sensitivity analysis atau merubah right hand side dari constraint 1 dan constraint 2. Nah, awalnya kita punya initial value 9. Boleh di next. Nah, di sini kita mencoba melakukan sensitivity analysis, di mana kita mencoba menambahkan atau menambahkan additional unit 1 dengan harga $1. Di sini yang awalnya tadi 6, ini menjadi 7 right hand side-nya. Nah, apa sih efek yang diberikan dari kita menambahkan wood sebanyak 1 di constraint pertama? Dari sini kita bisa menghitung dari formula yang baru ini, setelah kita di-adjust dengan sensitive analysis, bisa kita hitung simplex metodenya dan ternyata dia menghasilkan uh, nilai yang sama, yaitu 9. Sorry, ini kayaknya ada salah deh. Coba next, sorry. Ani. Hmm, Kenapa? Coba tolong di next. Di next sekali lagi.
Oke, baik baik. Yang ke yang 10,5 tadi. Nah, ini. Oke. eh Sorry, yang setelah ini. Nah, ya. Tadi ada salah input tabel. Jadi setelah kita melakukan sensitive analysis dengan penambahan duit sebesar 1, ternyata didapat nilai Z 10,5. Di sini, dengan ini kita bisa menghitung, tadi kan untuk skala si shadow price itu setiap penambahan 1 unit. Jadi ini udah sesuai dengan kriteria definition si shadow price, yaitu penambahan 1 unit. Dan ternyata yang nilai yang berubah adalah sebesar 1,5, which is 1,5 ini didapat dari 10,5 dikurangi initial solution yang tadi kita solve di awal sebelum melakukan sensitive analysis, dan kita dapat di sini selisihnya adalah 1,5. Maka nilai shadow price di kasus ini adalah 1,5. Nah, ini juga membuktikan bahwa kondisi tabel sign rules itu terbukti, karena di sini adalah maximization problem dengan kondisi yang sama, dan ternyata shadow price itu positif atau lebih dari sama dengan nol. Next. Lalu kita next. Nah, lalu kita coba mengotak-ngatik sensitive analysis di constraint kedua. Tadi kan kita mengadjust di constraint pertama dengan menambahkan satu kayu. Nah, sekarang bagaimana jika kasusnya adalah kita penambahan labor hour sebanyak satu dengan biaya sebanyak $1? Di sini kita punya kondisi awal seperti ini. Seperti biasa, setelah kita punya kondisi awal, kita solve dengan simplex method, dan didapat ternyata solution dari kondisi ini adalah 9, di mana ternyata ketika kita menambahkan labor hour sebanyak satu, tidak terjadi perubahan optimal solution. Bahkan yang didapat adalah kita kehilangan $1 karena kita sudah menambahkan labor cost sebanyak satu, tapi si Z value optimalnya adalah tetap 9. Jadi ini merupakan sebuah kerugian. Dan eh, dengan ini kita bisa nilai, karena Z-nya itu 9, Z yang didapat dari simplex method dari kondisi ini ada 9, maka shadow price dari kasus ini adalah 0, equal to 0. Dan ini tetap memenuhi kondisi sign rules yang ada, yaitu tadi kan syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di kasus ini shadow price itu sama dengan 0. Jadi, perlu kita take notes kalau setiap penambahan 1 unit constraint atau beberapa unit constraint tidak menjamin bahwa optimal solution akan bertambah juga. Bahkan ada beberapa kasus seperti kasus ini, kita bahkan malah kehilangan $1, dan shadow price nilainya itu adalah sama dengan 0. Jadi tidak perubahan sama sekali untuk objective functionnya. Jadi sebuah bisnis, organisasi, atau factory perlu memperhatikan mana constraint yang emang pantas untuk ditambahkan dan juga mana yang perlu dikurangi, sehingga kita bisa meminimasi cost, terus mengefisiensikan resource, dan juga ya resource allocation dan lain-lain. Next. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini kita punya minimization problem dengan constraint sign lebih dari, dan terdapat 3 constraint utama. Di sini ditanyakan initial objective function dari LP problem ini, minimization problem ini. Terus yang kedua ditanyakan mengenai right hand side ketika ditambahkan satu, bagaimana perubahannya terhadap shadow price dan juga objective function value-nya apakah berubah. Dan yang ketiga, jika kita merubah constraint 2 by 1, seberapa besar perubahannya.
Ini kurang lebih soalnya mirip sama yang sebelumnya, namun konteks dari problemnya berbeda. Di sini pertama, selain kita menggunakan simplex method untuk mencari objective function value, kita bisa menggunakan eh, penggambaran atau juga kita bisa menjadikan constraint-constraint ini sebagai sebuah garis linear, di mana jika kita gambarkan ketiga garis tersebut dengan memperhatikan tanda lebih dari, maka kita dapatkan visible region seperti ini dan juga kondisi titik-titik yang saling bersilangan di titik satu, titik 2 dan 3. Di sini, dengan kita menggambarkan ini, kita bisa tahu mana yang paling minimal. Di mana kalau di kasus ini, yang paling minimal adalah 0,6, titik 0,6. Di mana ketika eh, kita masukkan substitusi ke objective function, ini akan menghasilkan nilai objective function value sebesar 6. Nilai-nilai yang lainnya, nilai 2, 3, dan 4 di sini akan menghasilkan nilai objective function yang lebih besar daripada 6. Kalian boleh coba juga untuk mencari nilai 2 dan 3 dengan aturan uh, intersection dari dua garis. Jadi nanti kalian tinggal substitusi eliminasi, nanti dapat nilai titik 2 dan 3. Kalau yang 4 kan pasti 10,0. Nah, maka kita dapat initial objective function-nya itu adalah 6. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan nomor A. Lalu untuk pertanyaan nomor B akan dibahas di slide berikutnya. Tolong next, Han. Oke. Nah, eh, dari soal yang tadi, kita akan menambahkan constraint satu sebesar satu, constraint 2 sebesar satu, dan juga constraint 3 sebesar satu. Namun, untuk pendekatan kita menggunakan grafik untuk solving problem ini, kita bisa mengetahui mana yang termasuk binding, non-binding, dengan cara eh, kita mengkalkulasikan. Jadi nanti kalian bisa, ini gue lupa masukin perhitungannya, tapi intinya nanti kalian bakal eliminasi substitusi nilai-nilai ini, nilai-nilai 2x1, x2, min x, s1, dan nanti kalian bakal dapat nilai 0,6 nih. Nah, si 0,6 ini akan dimasukkan ke nilainya masing-masing. Jadi misal di constraint 1, 0, 2 kali 0 ditambah 6 dikurangi S1 sama dengan 6. Jadi nanti misal kita coba hitung salah satu constraint ya. Kita constraint pertama misal, nanti kalian setelah eliminasi substitusi kalian bakal dapat nilai ini, nilai optimal. Terus kita masukkan ke constraint yang pertama. Maka akan menghasilkan perhitungan 2 kali 0 ditambah 6 dikurangi slack. Ingat, kita harus menginput slack untuk menjadikannya equality dan menghasilkan nilai 6. Nah, ketika kita hitung di sini, nilai S1 akan menghasilkan nilai 0. Begitu juga ketika kalian mensubstitusikan 0,6 ini ke constraint 2 dan constraint 3 akan didapatkan S2 sama dengan 2 dan S2, S3 ini sorry. S3 sama dengan 40. Nah, apa sih arti dari ini? Arti dari nilai-nilai ini adalah mengartikan jika dia nilai slacknya itu sama dengan 0, maka dia adalah fungsi yang dibatasi atau binding. Sebaliknya, jika dia tidak sama dengan 0, maka itu disebut dengan non-binding, seperti yang ditulis di bawah ini. Nah, fungsi dari kita mengetahui mana yang binding dan non-binding itu apa sih? Jadi, fungsinya adalah
ketika dia fungsi binding, dia pasti menghasilkan nilai shadow price yang tidak sama dengan nol. Di sini, kalau kalian menggunakan metode yang sama seperti contoh soal yang pertama, kalian dapat shadow price constraint satu sebesar satu. Nah, sebelumnya kan kita mengetahui bahwa si constraint satu adalah binding, maka kita bisa mengkonklusikan bahwa SP1 itu tidak sama dengan nol. Dan ternyata pas kalian hitung nanti bakal menghasilkan nilai satu, which is ini terbukti tidak sama dengan nol. Sebaliknya, jika kalian mencoba melakukan sensitivity analysis di constraint kedua dan juga ketiga, which is yang notabene di kasus tadi kita tahu bahwa ini adalah non-binding, nanti objective function ketika kalian hitung akan menghasilkan nilai yang sama seperti ini, tetap 6. Jadi kalaupun kalian mengotak-atik right hand side-nya ini, dia bakal tetap 6 objective function-nya, objective function value-nya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari sini adalah ketika kalian sudah tahu slack mana yang binding dan non-binding, kita tidak perlu mengkonsiderasikan slack yang non-binding karena itu pasti shadow price-nya itu nol. Jadi ketika kita melakukan sensitivity analysis di kasus constraint yang non-binding, kalian maka itu tidak akan berdampak apapun terhadap hasil. Maka perlu difokuskan ke hasil yang binding aja. Jadi kita fokusin shadow price-nya itu di yang pertama aja. Begitu juga implementasinya di real world situation. Uh, Kalian bisa cari tahu kasus-kasus yang serupa di sini. Dan uh, ini penggambarannya jika kalian mencoba mengimplementasikannya di sebuah grafik. Di sini ketika kita constraint keduanya itu jadi 5. Sorry, ini ketutupannya. Ini bisa kita lihat constraint keduanya kan jadi 5. Di mana yang awalnya itu 4. Jadi ketika kita nambahin satu unit di right hand side constraint kedua, dia bakal menghasilkan visible region yang sedikit bergeser. Awalnya kan gini tadi, dia bergeser ke garis yang merah. Namun ini nggak ada artinya karena minimization problem di kasus ini solusinya tetap di titik 0,6 ini. Jadi ini bakal tetap lebih dari 6 objektif value-nya. Ini juga bakal tetap lebih dari 6. Kalau yang ini udah pasti lebih dari 6. Jadi walaupun tadi non-binding di otak-atik segimanapun bakal menghasilkan objektif vaksin yang sama. Jadi gak ada gunanya gitu. Oke, mungkin segitu dari Shadow Price. Thank you, semangat guys. Mungkin lanjut ke Q&A ya. Iya, ini sekian pemaparan materi buat hari ini. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung raise hand aja. Atau kalau ada yang kayak bingung sama soalnya, bisa dikirim di chat gitu. Ini kalau ada yang mau nanya langsung aja ya guys, ditunggu sampai jam 9:10 mungkin kali ya. Sambil menunggu pertanyaan, aku izin share screen Gizi ya, Kak.
Buat kakak-kakak semua bisa nge nge-scan QR yang ada di layar. Aku tunggu sampai 21:10 ya, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Karena sekarang udah pukul 21:10 dan tidak ada pertanyaan lagi, kita sampai di penghujung asistensi pada hari ini. Aku izin dokum buat kakak-kakak semua yang bisa on cam, boleh on cam. Aku tunggu sampai 21:12 ya, Kak. Baik, karena sekarang udah pukul 21:12, aku izin dokum ya.
Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak SEPSEMS yang udah menyediakan waktunya dan bersedia menjadi pengajar pada hari ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang telah hadir pada asistensi hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Thank you, Kak. Thank you, thank you. Thank you guys. Thank you, Akpro. Makasih, Kak. Thank you, Bro. Makasih, Kak.